Kalau sama-sama INTJ, apakah pasti akan langgeng? Ya nggak juga, gitu. Tapi bisa jadi itu memperbesar kemungkinan akan lebih minimal konflik karena udah tahu. Tapi di sisi lain, justru karena sama banget bisa jadi itu kan sumber konflik yang lain gitu ya. Jadi yang gue percaya, yang namanya relationship itu in between. Let's say kalau ada dua orang jatuh cinta terus mau menikah, assessment apa? 3 assessment apa yang dirimu rekomendasi untuk ngelihat kecocokan dan maksudnya memperbesar probability relationship mereka lebih awet dan lebih fulfilling, lebih memuaskan? Kalau gue mau cari jodoh berarti harus secara finansial mapan, apa gitu ya, hormat sama orang tua dan segala macam lah. Itu emang yang secara sadar gitu ya, itu yang gue pengen atau itu bentukan dari society. Orang tuh menjustifikasi apa yang mereka lakukan berdasarkan si label tersebut. Gimana sih cara kita bisa meng-approach si 16 personalities ini ataupun personality type ini untuk ngebantu kita berfungsi sehari-hari atau bahkan bisa menjadi kayak versi terbaik dari diri kita. Halo semuanya, balik lagi ke Sapio Pato. Ada saya Anes dan ada suami saya Yaser. Jadi hari ini seperti biasa kita nggak mungkin cuma berdua doang. Kita kedatangan seorang bintang tamu, namanya adalah Mbak Agatha Ardiati atau kalau di Atmajaya terkenalnya Mbak Dos. Dadah dulu dong. The myth, the legend. The myth gue denger. The myth. Oke. Beda ya. Mythnya itu adalah mitos gitu. Kenapa mitos? Karena ini adalah salah satu orang yang dulu paling hype di kampus zaman aku masih kuliah ya. FYI, beliau adalah dosen aku gitu. Jadi aku tetap harus hormat kepada suhu gitu kan. Karena waktu beliau jadi dosen pada masanya aku sempat jadi asisten dosennya. Beliau dulu mengajarkan mata kuliah psikometri dan statistika. Buat anak psikologi tuh agak menakutkan. Menakutkan, terus gue juga gak tahu kenapa gue jadi asdosnya. But anyway, sekarang gue tahu kenapa. Karena gue bisa membuat hal yang horor menjadi ketawa-ketawa lah ya Mbak. Santai aja lah ya. Berarti ilmu gue berguna ya. Berguna sekali Mbak, terima kasih banyak. Suhu kan kelihatan. Oke. Tunggu disclaimer, kalau gue kelihatan bego di sini ini aja ya. Ya soalnya there's a relationship behind before Yaser gitu loh. Jadi ini kayak dan pembahasannya kan akademis banget. Sebenarnya gue orang jalan kayak oke. Betul. Justru gimana kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang berat gitu kan secara menyenangkan. Betul. Yes. Okay. Nah, kemudian setelah selesai gitu ya di akademisi, jadi Mbak Agatha ini sekarang menjadi seorang data business partner manager di sebuah pharmaceutical company. Tapi sebelumnya yang menarik, jadi tuh kayak karir terakhirnya kan data, sebelumnya psikometri, tapi awalnya tuh sebenarnya adalah psikolog klinis. Gue juga gak ngerti kenapa, tapi itu nanti akan jadi pertanyaan kita ya. Anyway, hari ini kita bakal ngebahas tentang apa sih ya? Ser, mungkin kamu boleh kasih spill dikit. Temanya tentang mathematics of loves. Kayaknya menarik banget nih gitu kan. Karena nanti kan namanya kan psikometri gitu kan, angka-angkaan. Tapi kan kita di sini duduk sebagai orang yang ngobrolin relationship. Nah, ini nih agak kontradiktif tapi intriguing dan menarik lah gitu. Nanti coba kita gali lebih dalam. Yes, so reminder aja buat teman-teman yang merasa bahwa podcast ini berguna, tolong nanti kirim lagi kan, tulis di kolom komentar gitu ya tentang insight apa yang kamu dapetin atau pembelajaran apa yang menarik buat kamu, dan kita akan ada giveaway gitu ya. Jadi satu orang yang komennya paling aku dan Yaser suka, sangat subjektif, again, always suka-suka kita akan mendapatkan apa? Conversation card dari main tentang kita. Jadi kayak kartu buat kalian ngedate nih terus bingung mau nanya-nanya apa, nah ini ada conversation cardnya gitu. Supaya kalian dapat pacar, jangan jomblo mulu. Dan memperbesar probabilitas mendapatkan jodoh. Oh, ini bahasa statistik ini harus digaungkan ya kita sama podcast ini. sedikit. Oke, langsung aja gitu ya. Mungkin sebelum kita bahas tentang mathematics of love dan statistika and relationship, Mbak, jelasin dulu dong sama kita gitu ya. You have a very unique career. Nih, I'm in my capacity as a career coach and also matchmaker ya. Gitu, kayak lu tuh selalu unconventional ya, Mbak ya, kalau gue boleh bilang. Tapi what makes you becoming a
clinical psychologist atau psikolog klinis, kemudian ngajar psikometri dan sekarang berakhir di data. Ceritain sedikit dong. Oke, ini kayaknya gue memprediksi anjay. Ini pertanyaan paling sulit gue jawab nih kayak di antara pertanyaan yang lain. Tapi gue itu bisa dibilang jadi akademisi lah ya. Itu cukup lama. Nah, sebelumnya pasti secara pendidikan ya harus relate sama si karir gue di akademisi. Gue bilangnya gini, gue punya ijazah sebagai psikolog klinis, iya gitu. Tapi apakah gue berkarir di situ? Enggak gitu. Nah, kalau tadi balik pertanyaannya, apa sih yang bikin mau belajar mungkin ya di psikolog klinis? Karena basicnya dulu waktu sebelum gue ngambil S2 psikolog klinis, kalau gue mau tahu banget core-nya dari psikologi, gue mesti belajar di area mana? Karena kan psikologi cabangnya ada beberapa lah ya gitu. Ya jawabannya adalah psikolog klinis gitu. So gue ngambil di situ secara pendidikan. Tapi memang kalau ditanya minatnya kemana gitu, minatnya gue lebih di area nyebutnya apa ya, research lah gitu research. Ya. Di area research both kuantitatif dan kualitatif gitu. Oh makanya lo ngajar metode penelitian juga ya. Jadi semua yang kaitannya sama metodologi penelitian lah. Jadi kamu hanya melihat orang sebagai pattern dan angka ya. Kan ada kualitatif. Buat menyeimbangkan. Yes. Gitu. Jadi sesudah gue ngerasa oke, gue paling nggak punya modal nih dari sisi core-nya, gue belajar basic teorinya psikologi, applied-nya baru di research. Oke, kalau gue mau research area ini itu pakai metode apa, gimana analisisnya dan segala macam. Dari situ terus akademik gue 10 tahun kurang sekian bulan lah gitu ada di situ. Nah buat teman-teman yang juga nggak terlalu familiar sama kehidupan akademik, yang namanya jadi dosen itu tidak cuma mengajar. Jadi ya. Masa? Iya. Oke. Ngajar itu memang bobotnya paling besar gitu ya. Tapi ada 3 sebenarnya tanggung jawabnya. 1 ngajar, kedua research, satu lagi ada namanya pengabdian masyarakat kayak CSR kalau di company gitu. Plus di tahun ke-6 kalau nggak salah 5 atau 6 gue lupa, tadinya tuh quote unquote hanya sebagai dosen gitu. Jadi ngajar ya, melakukan 3 itulah. Tapi terus kalau di universitas gue dulu tempat gue bekerja itu di dosen-dosen juga ada beberapa yang pegang posisi struktural lah kalau kayak di company gitu. Jadi mulai dari pegang satu departemen istilahnya di bagian namanya pengukuran psikologi di fakultas, terus di saat yang kurang lebih sama pegang ada namanya kayak academic venture, bagian jualan kayak biro psikologinya gitu. Jadi pegang itu juga. Terakhir itu sempat bantuin di rektorat untuk urusan strategic management. Jadi kalau ditanya karir lo kayak berliku banget, iya sih, bahkan ketika di universitas pun lumayan banyak gitu. Jadi itu baru kemudian gue pindah banting setir banget dari yang tadinya akademis terus masuk ke area bisnis. Jadi curiosity kali ya kalau aku bisa tangkap tuh benang merahnya, karena kayak bukan hanya stick di satu field aja, tapi gimana field ini bisa membantu ke field yang berikutnya, gitu. Dan artinya yang aku tangkap juga adalah pengaplikasian, karena tadi dari klinis terus diaplikasikan ke psikometri, dari psikometri diaplikasikan ke data di bisnis gitu kan. Dan klinis, akademis, bisnis. Gokil. Iya, lucu ya rhyme-nya ya. Ini kan berarti udah undeniable nih kemampuannya dalam statistik, research, or apapun itu. Kayak behavioral scientist tuh keren abis sih. Maksudnya kayak gue kayaknya nggak bakal bisa nyampe titik. Tapi ini jadi gitu. Next goal aku sih, cita-citanya. Ingat gak sih pernah baca buku kalau nggak salah namanya Logan Uri, dia adalah behavioral scientist and then turn into kayak dating coach gitu. Terus gue kayak bukunya apa? How to Not Die Alone gitu. Jadi lucu banget kan judulnya kan. Gitu. Jadi dari situ tuh aku lihat kayak ternyata behavioral scientist tuh dia akhirnya sekarang bekerja di sebuah dating app dan dia tuh pegang datanya, algoritmanya.
Gitu. Dan makanya kenapa dia sekarang jadi dating coach, karena based on data tersebut dia akhirnya bisa nge-coaching. And I think that's also what inspires me untuk kayak gue punya background yang berbeda, terus kayak gimana nih bisa ditransferin ke sini. Ada satu kasus gak yang kayak case yang rupanya orang nggak sadar bahwa itu sebenarnya kejadian matematika? Nggak harus dari buku sih sebenarnya, ini follow up question aja. Iya. Tapi itu karena gue pernah mengalami, dan setelah jadi kayak before gue baca buku itu, terus gue baca jadi buku, lebih aware bahwa ini adalah semua probability gitu. Iya. That's it. Itu istilahnya probability. Jadi kayak kenapa sih, kan let's say ada yang komen gitu ya, kenapa sih kok gue nggak ketemu sama jodoh gue gitu ya, gue udah main kesana kesini kok kayaknya nggak ada yang pas ya gitu. Terus ya waktu itu setelah gue baca, gue jadi lebih pede, gue jawab, ya lo mungkin nongkrongnya sama orang yang salah gitu. Karena kayak bukan, kalau bahasanya dedek sekarang gitu ya, circle-nya salah gitu. Lo nyari orang yang suka olahraga gitu ya. Karena misalnya saya gue suka olahraga nih, jadi gue pengen nanti kalau gue punya pasangan juga bisa olahraga bareng gitu kan. Tapi lo nongkrongnya di foodie. Iya. Komunitas mie instan gitu misalnya. Cinta mie instan gitu ya. Loh, kok keliru gitu kan. Jadi mungkin di circle-nya itu salah. Kenapa gue bilang circle? Karena nih gue bahas sedikit aja terms di statistik. Kita ngomong populasi, oke. Gitu ya. Jadi gue masuk ke dalam satu circle yang orang-orangnya, kenapa community gitu ya, itu orang-orang pada stay di situ karena pasti ada kesamaan dong, gitu ya, ngerasa ada sesuatu yang sama. Ini kita anggap aja ini populasi. Terus lo berharap dari situ lo bisa ketemu orang yang match sama lo, gitu kan. Kalau memang community-nya adalah sesuatu yang lo suka gitu, ya probability-nya lo ketemu sama orang-orang yang match sama lo tuh lebih besar dong, pasti. Tapi kalau ya udah deh gue ngikut temen gue aja karena temen gue di situ gue nemenin, terus lo berharap lo ketemu sama orang yang pas, ya kemungkinannya pasti kecil, gitu kan. Nah itu adalah prinsip-prinsipnya statistik matematika sebenarnya, ngomongin probability. Semakin besar, semakin lo masuk ke dalam satu lingkungan yang gue nggak bilang punya kesamaan ya, tapi punya sesuatu yang mereka mementingkan sesuatu yang sama lo. Common goals gitu ya. Common goals, common vision, common values gitu. Kemungkinannya akan jadi lebih besar gitu. Jadi itu kayaknya prinsip yang cukup sederhana di basic matematika, statistik gitu. Lo masuk di populasinya bener apa enggak gitu. Jangan-jangan bukan itu populasi lo kasar-kasarnya gitu. Kalau lo suka olahraga, ya nongkrong lah sama emang klub lari kayak gitu kan. Orang-orang yang suka, sekarang kan lagi banyak tuh tenis atau apa gitu ya. Ya nongkrong sama mereka. Dan kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa misalnya gini, dia berada di satu populasi yang berbeda dengan tipenya dia, gitu kan misalnya kayak gitu. Plus dia tuh sebenarnya one of the, kalau populasi individunya apa? Macam-macam, bisa orang. Ya misalnya dia orang yang memang klik banget sama populasi itu. Artinya dia nggak bakal attract. Even dia nggak bakal, probability untuk dia attract orang yang dia mau atau dia bisa pindah ke populasi lain kecil dong, karena sebenarnya dia ini kalau kata dede zaman sekarang, frekuensinya aja lo sama dengan lingkungan sama lingkungan lo yang sekarang kayak gitu. Anggapannya lo harus merubah frekuensi lo dong, gitu kan? Nah, yang harus dipahami adalah tadi kalau ngomong populasi dalam konteks ini ya, itu enggak yang gue percaya adalah itu overlap. Let's say gini, gue kayak tadi ya, gue panas kepala lo semua. Oke. Soalnya lu juga kan? Iya, nggak seru. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali ngomongin. Kalau misalnya bahasanya terlalu susah, konfirmasi aja ya. Nggak apa-apa. Jadi soalnya kalau gue masih nyambung. Ngomongin statistik, nyari jodoh by statistik, mampus lo. Jadi gini, yang namanya populasi, katakanlah gue tadi masuk membernya komunitas mie instan gitu ya, yang enak gitu. Tapi gue juga suka jalan-jalan. Maksudnya kan gue nggak akan eksklusif suka doang sama mie instan, tapi gue juga punya preferensi lain kan dalam hal lain. Gue jadi member di sini juga, gue jadi member di situ juga. Ini komunitas dan populasi yang berbeda gitu.
tapi pasti ada overlapnya dong. Akan ada orang yang join komunitas ini, tapi join komunitas ini juga. Which means gue suka A, tapi gue juga bisa suka B. Nah, ini overlap. Kalau gue attract atau gue punya karakteristik yang kayaknya gue bisa attract sama komunitas atau populasi sebelah. Kalau ini secara karakteristik mereka masih ada nyambungnya, masih mungkin. Tapi kayak tadi mie instan sama olahraga. Nah, itu kayaknya gak jauh tuh. Gitu. Tapi kalau boleh ngedalamin sedikit, mungkin yang dimaksud sama Eser gini sih Mbak. Kadang-kadang kan orang tuh simpelnya halu sih. Misalnya ya, ini bahasa simpelnya kayak gue pengen dapat ABCD. Gue pengen Pevita ini kan Pevita Pierce gitu kan. Tapi sedangkan mungkin kita nggak ngaca kita tuh siapa. Sama lah kayak gue sebagai cewek mungkin gue pengen sama bukan Adam Sandler, siapa? Adam Levine. Adam Sandler mah pelawak. Tapi Adam Sandler lucu juga sih, kayaknya hidup gue bahagia. Kayaknya gue Adam Sandler yang lo mau. Benar juga sih, lo dapetnya begini. Iya, lupa gue. Oke. Itu slip of the slip. Ternyata di dalamnya tuh unconscious desire. Pengen hidup gue lebih berwarna. Tapi let's say misalnya gue mau sama Adam Levine, tapi ini jauh banget. Nah, akhirnya dapetnya Adam Sandler KW gitu kan gitu. Jadi Adam Sandler KW lagi ya. Jadi artinya kan sebenarnya Adam Inul. Jangan ketahuan zamannya dong, jangan ketahuan zamannya. Dede kurang ngerti nih, kurang paham. Oke. Jadi anyway, yang aku tangkap sih gitu ya, maksudnya lebih ke arah gini, probabilitas akan kecil. Probabilitas atau kesempatan kita untuk ngedapetin jodoh yang kita pengenin akan kecil, terutama kalau di mana kita berada itu berbeda banget dengan ideal yang kita pengenin. Yes. Makanya gue bisa bilang simpelnya halu gitu kan. Dan kayak itu tadi yang Eser bilang, kayak Mbak juga bilang gitu kan. Oke, gue mau dapetin orang yang suka olahraga, tapi gue berada di populasi atau circle mie instan. Iya kan? Dan juga harus nyadarin kenapa gue ada di populasi mie instan, karena gue juga suka mie instan. Tapi iya kan. Terus dia mau dapetin olahraga, itu yang halunya kan. Iya gitu. Jadi kayak seakan-akan idealismenya dia itu tidak sesuai dengan realitinya dia. Nah, kalau personally ya menurut aku ini menarik karena sebenarnya kalau kita ngomongin idealisme apalagi dari sisi psikologi gitu kan. Itu kan banyak banget, bisa jadi itu proyeksi dari orang tuanya ataupun proyeksi dari teman-temannya, peer pressure-nya, ataupun bahkan bisa jadi juga ya apa yang dia pelajarin di sosial media itu adalah yang dia pikir benar. Padahal sebenarnya bukan, atau sesimpel dia nggak tahu gitu, kayak emang apa sih yang gue pengenin? Atau bahkan apa yang gue pengenin itu bukan apa yang gue butuhin. Nah itu kan menurut aku ya layernya tuh dalam banget gitu. Dan apa ya, in our opinion, aku sama Yaser, sebelum kita bisa seakan-akan gitu ya ngedapetin jodoh yang emang setara, ya kita harus tahu dulu dong mau kita kayak gimana. Gitu ya. Iya gitu kan. Nah I wanna know your take sih Mbak gitu dari sini. Setuju banget. Kalau kita ngomongin idealnya itu pertanyaannya adalah ideal menurut gue atau menurut society gitu. Karena tadi yang benar banget dibilang Anes, karena apa sih yang gue kita pakai istilah pengen lah ya. Apa sih yang gue pengen, itu beneran yang gue pengen apa bukan sih? Jangan-jangan itu kepengenan orang lain atau orang-orang sekitar gue gitu. Ini gue pakai istilah, mudah-mudahan dede paham ya. Pakai istilah orang tua gue karena gue orang Jawa. Jadi mungkin Anes juga familiar. Itu kalau nyari jodoh tuh lihat bibit, bebet, bobot gitu ya. Agak traumatik sih gue sama keyword itu sih. Makanya gue ngomongnya ke sini. Enggak traumatik dong karena kan hasilnya bagus. Iya, enggak boleh gitu. Berhasil. Perjuangan yang membuahkan hasil. Oke, sorry lanjut, Mbak. Nah, ada value itu gitu ya. Jadi ketika kalau gue mau cari jodoh berarti harus secara finansial mapan apa gitu ya, hormat sama orang tua dan segala macam lah. Itu emang yang secara sadar gitu ya, itu yang gue pengen atau itu bentukan dari society. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya kalau sesuatu itu jadi sesuatu yang kita mau, ya itu bentukan juga dari lingkungan ya. Tapi itu yang memang jadi PR-nya adalah bener nggak sih ini yang gue pengen. Lepas dulu dari society, belenggu society gitu, untuk kayak memisahkan diri. Oke, ini standar sosial seperti ini. Terus gue kebawa gak sih ya? Tuh coba gue keluar dulu refleksi apa yang gue mau segala macam. Nah, anak-anak sekarang, alhamdulillah menurut aku lebih terbantu sama internet. Jadi intinya walaupun ini pisau bermata dua lah gitu. Tapi
zaman gue dulu nggak ada tuh namanya assessment MBTI, Big Five. Ada, cuma nggak reachable aja. Apa ada ISQ, apa nangis-nangis bayangin emak gue meninggal. Palingan itu, maksudnya kayak psikologi atau sebenarnya udah ada tapi nggak reachable aja. Sangat theoretical sih dulu itu. Iya, nah sekarang tuh kayak oke, let's say kita cari yang mungkin cukup populer. Sebenarnya ini fun fact aja, 16 personalities tuh bukan MBTI sebenarnya, tapi dia memang ngambil teori-teori dari MBTI, emang adaptasi gitu ya. Tapi ya oke lah untuk lucu-lucuan gitu ya, dan cukup menggambarkan juga gitu kan. Nah, let's say 16 personality, kita bahas deh 16 personality. Kayaknya anak-anak juga kita nggak mau ngomongin astrologi bintang-bintangan ya di sini ya. Aduh, gitu. Kok enggak sih loh? Padahal beda field, this is science, dan nggak tahu apa, belum tahu jelas, jadi kita science dulu ya. Nah, 16 personality kan ada kayak aku INTJ. Oke. Kamu ENFJ, sekarang INFJ. Sekarang ambivert sih lebih tepat. ANFJ nggak ada. Anes depannya ya. Iya. Mbak Dos apa? ISFP. Nah, itu aja, itu kan kode-kode yang kayak ini apa sih segala macam. Boleh di briefly educate kita gak? Panjang nih, tapi in short si MBTI yang mungkin sekarang dikenal atau 16 personalities karena websitenya namanya itu. Itu berangkat dari dulu banget teorinya, namanya Carl Gustav Jung. Semoga Papa pengagumnya sama nih. Gue ngarahin ke dia aja gitu. Itu salah satu tokohnya di psikologi yang teorinya sangat sangat berpengaruh lah di psikologi. Berangkatnya dari situ, dari teori-teori dia, kemudian jadi yang nemuin pertama dulu, orang itu punya kecenderungan kalau mutusin sesuatu itu based on perasaannya dia atau based on fakta gitu. Terus ada lagi kalau orang menerima informasi gitu ya, ngeprosesnya, dia dapat informasi itu dilihat as is aja gitu ya, atau akan ada quote-unquote spekulasi gitu ya. Pendalaman. Ini jangan-jangan gara-gara ini begini nggak ya, nanti ada kedepannya gimana ya gitu. Ya. Ada meaningnya. Jadi itu pertama yang dulu ngeluarin teorinya adalah si Jung gitu. Nah kemudian mulai didevelop sama Myers and Briggs, jadilah si MBTI gitu ya, supaya lebih rapi sih sebenarnya. Maksudnya secara teori tuh strukturnya jelas gitu ya. Ini ada yang namanya introvert sama extrovert tuh apa sih yang bedain gitu. Gimana orang tuh menghabiskan energinya, kayak gitu-gitu. Nah dari situ kemudian sebelumnya sih sebenarnya kalau MBTI itu kan mereka nerjemahinnya jadi 16 personalities memang. Tapi kemudian ada lagi yang lebih baru dari MBTI, dari si Myers and Briggs. Kemudian ada yang ngembangin lagi namanya Keirsey. Oh, baru dengar. Ya, Keirsey itu kemudian bikin itu bisa dikelompokin jadi 4 atau 8 ya. Jadi dikategoriin lagi tuh, gitu. Jadi based on ada orang SP, ada orang SC, ada orang NT, ada orang NF gitu. Based on kesamaan itunya. Gitu. Karena masih kalau 16 maksudnya secara mungkin secara ilmiah kali ya. Itu banyak banget kategorinya gitu. Jadi kalau orang awam quote unquote itu kayak, jadi gue samanya apa sih sama dia gitu, atau gue bedanya apa sama dia, itu akan lebih sulit gitu. Nah, terus maksudnya dari segala macam identifikasi atau pengelompokan itu gitu kan. Kan kadang-kadang lucunya nih. Anak Gen Z sekarang atau millennials yang baru-baru kayaknya aku baru ngerti kayak mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu kayak wah benar-benar tercerahkan tuh. Rupanya gue begini. Awalnya tuh aku norak banget. Norak means kayak gue orangnya INTJ, gue nggak nge-vibe lah sama dia lah gitu. Lu apa? Lu draining my energy lah apa segala macam. Terus dari situ ya belajar lah, maksudnya kan aku belajar lah, nggak jadi bego terus ignorant terus, tapi kayaknya nggak kayak gini deh. Masa kita ngambil assessment atau understanding ke diri kita malah jadi limitasi nih gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah understanding supaya jadi ini strategi lo bisa berfungsi gimana di society sama orang apa segala macam gitu. Dan itu gimana caranya
supaya kita gunain ilmu itu bukan jadi limitasi tapi jadi opportunity or strategi lah. Aku sedikit ngedalamin konteksnya Mbak. Jadi kalau di ilmu psikologi tuh banyak yang kayaknya orang tuh menjustifikasi apa yang mereka lakukan berdasarkan si label tersebut. Karena gue kan orangnya gini. Yes, gitu ya. Betul. Okay. Karena gue begini jadi gue begini. Yes, in apa kayak namanya kita belajar kan mungkin awal-awal ya seperti itu. Tapi aku pengen kita ngedalamin lagi sih bahwa there's a narrative ataupun ada sebuah hal yang lebih dalam ataupun lebih besar gitu kan daripada sekedar menjadikan si 16 personality itu sebagai sebuah label gitu. Dan tadi mungkin Yasser nyebutnya adalah bukan sebagai limitasi tapi menjadi sebuah strategi gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana sih cara kita bisa meng-approach si 16 personalities ini ataupun personality type ini untuk ngebantu kita berfungsi sehari-hari atau bahkan bisa menjadi kayak versi terbaik dari diri kita. Aku kasih contoh praktikal. Aku sangat struggle sama orang P. Dan aku menengahi. Misalnya dari janjian misalnya gitu ya. Kayak tepat waktu apa. Aku tuh kayak telat, orang udah telat 10 menit aja gue udah bete banget tuh. Terus atau kayak lagi traveling, misalnya jalan sama orang P, aduh berantem deh tuh. Traveling gue sukanya kayak dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dia tuh kayak udah santai dulu apa segala macam. Nah, let's say dari contoh itu dulu. Gimana gue bisa akur sama orang sama P? Gue? Iya. Kita belum traveling bareng ya. Belum. Iya harus dicoba sih. Nah, salah satu poin penting menurut gue dari teorinya si behind MBTI ini ya, even si Myers-Briggs dan Keirsey yang tadi gue sebut, mereka tuh mention bahwa orang yang nyebutnya apa ya, orang itu akan bisa berfungsi lebih optimal justru ketika lo bisa mengembangkan sisi yang sebaliknya dari lo. Individualism kalau kata gitu. Papa Hyung. Asik. Iya kan, shadow work gitu. Kayak weakness lo embrace itu. Iya, apa gue kejauhan, bukan ya? Bukan weakness sih sebenarnya. Okay. Jadi kayak gue ini kan masalah preferensi kalau MBTI itu. Gue orangnya ini kita bertiga kayaknya, introvert gitu kan. Tapi lo lihat, emang kita nggak bisa ngomong depan banyak orang, bisa kan? Gitu karena at some point ada situasi-situasi tertentu yang memang menuntut kita untuk itu. Nah, kita akan jadi asik nih ngomongnya, bahasanya psikologis sekali nih. Akan jadi pribadi yang lebih optimal. Maksudnya gue bisa berfungsi dengan lebih baik ketika gue bisa belajar gimana caranya. Gue nggak harus jadi orang extrovert kok. Gitu karena gue tetap preferensinya gue menghabiskan diri sendiri atau sama orang-orang yang terdekat gitu ya. Tapi kalau ada kondisi yang menuntut gue harus ketemu banyak orang, ya nggak apa-apa juga, gitu. Sama, gue juga struggle sama orang J. Kita juga harus punten, ya kan? Kalau pushy, kalau berasa terlalu strict, ya kan? Tapi lucunya adalah dari orang-orang yang pernah kerja sama gue, mostly, dan mereka maksudnya interaksinya jarang di luar kerjaan ya gitu sama gue. Mostly mereka menduga gue itu orang J. FYI teman-teman, jadi J sama P itu apa gitu ya? J sama P itu kaitannya sama lifestyle. Jadi orang-orang yang J atau judging itu hidupnya lebih teratur lah gitu, lebih suka keteraturan. Kalau abis A terus B terus C gitu. Orang P atau perceiving itu yang sebaliknya gitu. Jadi yang go with the flow lah. Orang-orang yang pernah kerja sama gue itu selalu menduga gue tuh orang J. Gitu karena Mbak lihat aja tuh kalau lihat di laptopnya aja foldernya rapi gitu ya, ada namanya jelas, nama filenya jelas dan segala macam. Gue jawab, kalau gue nggak begitu berantakan semua hidup gue. Yang berantakan cukup yang sini aja lah, jangan kerjaan gue gitu kan. Kalau schedule gitu ya di Outlook gue di kantor itu jelas gitu, jadi nggak akan ada yang overlap gitu ya. Gue tahu gue abis ini besok gue mau meeting apa aja, gue prepare dari malam sebelumnya dan segala macam. Karena kalau sekarang gue udah lebih terbiasa ya. Tapi dulu di awal-awal kayak sama, gue struggle-nya luar biasa karena gue cenderung ya lihat aja ntar kenapa sih gitu ya. Nggak usah nanya-nanya mulu, gitu. Nanti aja gitu lo lihat. Nanti kalau abis ini ya dilihat aja gimana perkembangannya. Tapi nggak bisa begitu gitu. Jadi balik lagi tadi kita justru akan bisa lebih whole gitu. Lebih whole mungkin ya dan perlu diingat bahwa dunia itu nggak berputar di sekitar kita doang gitu. Maksudnya
kita bukan matahari lah gitu. So kita juga akan sangat baik kalau kita bisa understand orang lain gitu ya. Orang lain punya preferensi apa gitu. Orang yang kita hadepin terutama itu punya preferensi apa, ya kita coba ketemu jalan tengahnya gitu. Bukan berarti kalau kayak tadi ya, gue orang introvert, terus yang gue pernah punya satu tim gue tuh ekstrovertnya mentok banget, segala macam diceritain hidupnya dia, gue sampai tahu bapak ibunya namanya siapa, dia bersaudara, tinggal di mana. Itu gimana gitu. Coping gitu? Nggak apa-apa sih, maksudnya gue buat gue itu akan itu justru jadi poin plus, karena gue jadi tahu hidup personalnya dia gitu. Jadi kalau dia ada sesuatu misalnya ini kok sebulan terakhir performanya nggak bagus ya gitu, itu gue jadi lebih mudah untuk ngegalinya informasinya, plus berarti gue bisa bantu di mana gitu. Berarti bisa dibilang buat leader, manager, or apapun misalnya di kantor, untuk mereka bisa ambil assessment personality, direkomendasikan dong supaya kita bisa kayak nge-treat each other di dalam sebuah tim gitu. Yes, karena satu lagi tadi poinnya ya, bukan cuma gue tahu gue orangnya ISFP gitu ya, gue tahu kelebihan gue dan weakness gue ada di mana gitu. Tapi akan sangat baik juga kalau misalnya kita juga bisa tahu personality orang-orang di sekitar kita, preferensinya paling tidak. Jadi kita bisa tahu gimana cari jalan tengahnya gitu ya, gimana komunikasinya yang pas gitu ya. Bukan untuk tadi balik ke pertanyaan Anes, bukan untuk ya udah gue kan emang orangnya nggak bisa teratur gitu. Jadi kayak itu jadi validasi atas semua tindakan kita, bukan untuk itu sih tujuannya, tapi lebih ke gue tahu gue orangnya kayak gini, kelebihannya apa, kelemahannya apa, gue harus berinteraksi sama orang yang kayak apa, so ya udah yuk kita cari jalan tengahnya gimana gitu. Aku pengen refleksi sedikit sih dari perjalanan aku sama Yaser ya Mbak, dan maksudnya aku tertarik sama pandangannya Mbak dengan latar belakang psikolog klinis yang juga mengerti personalitas ini. Singkat cerita kan aku sama Yaser total udah 6 tahun bareng, dimana 3 tahun kita udah nikah gitu. Nah, yang kita rasain bareng-bareng adalah personality kita selalu berubah. Selalu berubahnya adalah kayak aku pernah E terus sekarang jadi I, dan sampai akhirnya aku udah di titik bahwa kalau ngomongin preferensi, ternyata aku nyamannya di I. Cuman selama ini lingkunganku itu membentuk aku jadi E, ya karena I have to survive gitu kan. Terus akhirnya ya udah kalau gue tahu gue nyamannya di I, then I choose I gitu. And also at the same time gitu kan, kita dua-duanya pernah perceiving, akhirnya sekarang jadi judging gitu. Kenapa? Karena di Bali waktu itu lagi pandemi, kita berdua di Bali pandemi, banget dong, gitu kan, pandeminya selesai, tetap kok duit gua habis, kita harus gitu. Balik lagi ke Jakarta tuh kayak nggak bisa gitu kan, ini struggle, terus ya udah gitu. Nah tapi sekarang di saat kita udah balik lagi ke Bali, emang karena lagi ngebangun bisnis, kita tahu we need that discipline gitu kan, otherwise kita terlalu beleleran lah gitu, maksudnya kayak terlalu hipis banget dan akhirnya malah nggak jadi nih bisnis. Makanya sekarang kita tetap mempertahankan J itu. Nah terakhir yang paling signifikan ini adalah kita sebenarnya awalnya sama-sama F, feeling. But now he turn into T. Karena di dalam dinamika kita ngebangun bisnis, dia ngerasa bahwa dia butuh T, butuh menjadi orang yang making decision based on logic, based on thinking tadi gitu kan. Sedangkan kalau aku karena berhubungan langsung sama orang-orangnya, I have to stay as a feeling person. Itu struggle banget karena paling jauh. Iya karena gue bisa paham banget, gue tuh orangnya F, basically ya. Tapi gue kerja di bidang data, lo bayang gak sih? Dari S-nya gak sih? Enggak, justru dari ketika gue harus decide sesuatu, itu kan berarti harus based on faktanya apa, ininya apa gitu kan, logiknya gimana. Gue kerja di bidang itu. Sementara gue orangnya F. Nah itu gimana tuh? Ya gue paham sih. Nah jadi makanya kayak I've been struggling sampai kita tuh sampai harus bener-bener duduk bareng ngobrol, lu T, gue F. Ini it doesn't work nih. Ada satu momen tuh kita berantem ya. Gue tuh cuma pengen diperhatiin. Sama dia tuh kayak, ya faktanya begini, lo harusnya begini, lo udah disiplin. Ceritain nangin dia sakit. Dia sakit kan, meriang apa pilek apa segala macem. Tapi sakitnya itu H-1 trip kita ke Bedugul waktu itu. Jadi kan kita kalau bikin trip, setiap sebulan sekali kita camping lah, apa segala macam gitu-gitu.
kan udah di booking semua tuh glamping apa segala macam. Jadi mau nggak mau ya udah jalan deh agak-agak meriang-meriang dikit gitu kan. Nah dia sakit kayak di dalam tenda itu dia sakit segala macam gitu, aku sakit segala macam. Nah sebagai orang ya udah istirahat, ini obat tidur apa kan tinggi banget kan gitu. Sementara dia cuma mau di alam-alam doang gitu. Jadi sampai waktu itu tuh kayak akhirnya tuh kita sampai berantem gitu karena dia kan gue kan ngurusin lo, kalau gue nggak kasih lo obat ya lo sakit, ya lo kan tetap sakit, lo kan nyusahin gue gitu. Aku nggak butuh obat. Iya gue nggak butuh obat, aku tuh butuhnya di alam-alam gitu kan. Aku maksudnya kayak yes I need some obat gitu, tapi what I need as a feeling person saat itu aku ngerasanya gitu kan, I just need your acknowledgement that it's okay, udah gitu, let's have a downtime time gitu, ya kan. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang di trip ini misalnya kasih reassurance lah pengennya, kayak di saat trip ini memang terjadi dan gue sakit ya tetap nggak apa-apa gitu. Tapi dengan dia kayak minum obat seakan-akan tuh dia mau minta gue cepet sembuh biar trip ini tetap oke. Kan gue pressure juga ya mbak. Terus gue kayak okay, this doesn't work gitu. Sampai akhirnya ya udah dong, akhirnya harus sehat dulu dong, nggak mungkin gue berantem kalau gue lagi sakit. Akhirnya kita nunggu sehat dulu dan kita sampai duduk bareng untuk mikirin adjustment itu. Nah realization aku adalah sebenarnya gini. Yang pertama, kalau ngomongin dari teori psikologi, memang personality pasti akan berubah. Tapi nggak nyambung sama apa yang Mbak bilang, preferensi. Personality akan berubah berdasarkan preferensi. I want to know your take, apakah itu yes or no. And then yang the second one adalah what I feel ketika bersama Yaser ini, maksudnya kita berubah-berubah terus gitu kan. Ya emang artinya tuh akan selalu ada adjustment gitu. Jadi yang akhirnya kita sadarin, oh ternyata you know what, the MBTI ataupun 16 personalities itu bukan adalah label. Di situ adalah momen aku tuh switch my thinking. No, it is actually strategy. Kalau gue orang F, dia orang T, maka gimana caranya kita nyambungin itu? Terus gue kayak, this makes sense. Karena personality kan, misalnya kalau kita ngomongin relationship gitu, ataupun kerja di kantoran, itu kan pasti antar manusia. Berarti kita harus tahu nih dinamika antar manusia itu. Dan nggak bisa lagi cara gue harus works ke lo gitu kan. Tapi kan kita harus adjust lagi. Karena ya even orang yang sama tapi dia personality-nya beda, gue tetap harus adjust lagi gitu kan. So I wanna take your second opinion juga sih mbak, kayak regarding of the strategy itu gitu. Emang bener nggak sih personality itu bahkan kita bisa milih? Karena what I feel akhirnya kita bisa milih, dan akhirnya berdasarkan pilihan itu kalau kita menyadari, kita tuh juga bisa mencari strategi untuk kayak tadi gitu, gimana aku bisa adjust better with Yaser, dia yang F tadinya jadi T, sedangkan gue secara by nature gue harus tetap jadi F gitu. Oke, gue nggak mau pakai istilah personality sih karena too heavy. Maksudnya gini, ada sesuatu dalam diri kita yang gue mau bilangnya ini ada di teorinya psikologi, ada yang bisa berubah. Bukan bisa berubah tapi berkembang lah. Ada lagi yang ya lo dari zaman bocil sampai sekarang juga ya mas akan begitu aja. Gitu. Ini ada dua hal ini. Salah satunya bukan. Kayak misalnya kita ngomongin apa ya, mungkin istilahnya skill deh. Orang kalau ngomongin skill matematika gitu dari zaman kecil sampai sekarang ya harusnya berkembang dong, gitu kan. Makanya kenapa sekolah itu makin tinggi tingkatannya, kesulitannya juga makin nambah karena itu bisa dipelajari gitu. Jadi kalau ngomongin belok sedikit, ngomongin ke assessment dalam tanda kutip, kenapa ujian itu anak kelas 1 SD sama kelas 3 itu dibedain? Ya karena emang harusnya kemampuannya secara otaknya mereka berkembang itu yang dipelajari juga harusnya seimbang dengan itu gitu ya, berkembang, makanya ininya beda. Itu salah satu contoh yang bisa berkembang. Tapi ada lagi sesuatu yang ya emang dari dulu ya begitu gitu. Kalaupun berubah stretchnya harusnya nggak jauh-jauh lah gitu. Kalau balik lagi tadi ngomongin apakah kita bisa memilih, kalau ngomongin yang tadi sebelah kiri gue nih gitu, itu iya gitu. Maksudnya ya karena tadi ngomongin di awal banget kita ngomongin soal karir ya gitu, ya gue bisa memilih mau belajar apa gitu, apa yang mau gue kembangin dari situ, yang tadinya gue nggak tahu sama sekali gue jadi tahu gitu ya. Tapi di sisi lain kalau ngomongin mungkin yang dibahas, yang pakai istilah personal itu yang sebelah kanan ini. Jadi sesuatu yang kita nggak bilang berubah, tapi iya tadi dulu gue orangnya F kok sekarang jadi T. Itu adalah memang preferensi gue pribadi bahwa ya gue nyaman kok jadi T gitu. Maksudnya ya emang gue sekarang kalau ada apa-apa gue milih
kalau ngambil keputusan ya memang harus itu preferensi gue dan gue nyamannya di situ. Apakah memang begitu atau ada tuntutan yang membuat gue harus berperan sebagai orang T. It doesn't mean kita berubah. Gitu. Kalau by teorinya si yang mendasari MBTI system personalities, less likely itu kita akan switch. Gitu, less likely ya. Kalaupun memang ngerasa bahwa kayaknya gue sekarang lebih begini deh gitu. Jangan-jangan itu cuma perilakunya aja gitu. Tapi kalau ditanya lo sebenarnya lebih prefer yang mana sih gitu. Nggak kayak gue gitu contohnya tadi ya, gue nggak mau kasih contoh dari sisi orang lain. Gue orangnya teratur, gue gini ya segala macam. Gue datang kalau mau meeting tuh at least 5 menit sebelumnya gue pasti akan datang gitu ya. Tapi kalau ditanya lo prefernya mana? Prefernya gue rebahan aja di rumah, nungguin aja gitu ya. Mau makan apa ya ntar dilihat aja kalau gue scroll di aplikasi itu apa yang muncul paling atas gitu. Itu preferensi gue. Tapi gue bukan bilang bahwa berarti gue orang yang optimal, enggak. Gue belajar untuk bisa adjust. So mungkin kenapa kita ngerasa tadi personality-nya berubah nggak? Mungkin enggak sih. Tapi kita jadi lebih expert, kita udah lebih pinter untuk menavigasi tadi. Gue punya hubungan sama orang gitu. Gue jadi harus bisa menyesuaikan dinamikanya kayak apa. Bisa jadi yang berkembang adalah sisi itunya. Gitu. Oke. Satu pertanyaan follow up dari sini. Based on teorinya, yang aku curious adalah gini. Since I'm switching my career gitu kan, yang sebelumnya dari HR sekarang jadi matchmaking, aku lagi mendalami lah, maksudnya ilmu apa lagi yang bisa mendukung aku untuk berpraktek sebagai seorang matchmaker. Psikologi first salah satunya, karena kan baik lagi yang dicocokin kan adalah manusia. Yang aku pengen tahu sebenarnya gini, is it true nggak sih atau it's possible nggak sih kayak MBTI ataupun personalities itu bisa mengukur compatibility-nya seseorang untuk akhirnya kita matchmakingin? Di dulu kalau gue ngajar tuh ada satu istilah yang cukup sering gue pakai, ada yang namanya saringan gajah. Tahu saringan kan? Iya. Nah, tapi saringan itu kan ada yang jaringnya tuh halus banget kayak buat saringan. Iya, ada yang gede. Nah, gue bilangnya kalau ada assessment itu mostly fungsinya idealnya adalah sebagai saringan awal gitu. Kita nggak bisa bilang, paling contoh deh tadi karena ngomong konteks di HR ya, rekrutmen gitu. Pasti ada tesnya dulu dong di awal gitu ya, tes A, B, C gitu. Itu sebagai saringan awal. Makanya habis itu harus ada follow up lagi, biasanya entah ada FGD lah, entah studi kasus, sampai nanti ujungnya interview gitu. Karena kita bisa punya gambaran umum orang ini kayak apa sih gitu dari assessment, iya. Tapi precisely ini bener nggak orang yang gue cari gitu ya untuk posisi ini, itu tetap harus interview gitu. Ini kan kayak yang gue percaya ini subjektif. Kenapa gue waktu dulu di akademis juga mendalami dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu adalah saringan awal gitu. Jadi kayak gue punya 100 kandidat, posisinya cuma 2. Nggak mungkin dong gue interview semua gitu kan. Costly pasti dan pasti prosesnya akan lebih panjang. Jadi gue kasih saringan dulu yang kuantitatif, tes A, B, C, D. Dari situ udah di screening, udah tinggal 50 let's say gitu ya. Terus ada tahap kedua in between kuantitatif dan kualitatif, ada FGD, ada apa gitu ya. Kesaring lagi baru terakhir interview. Jadi apakah buat mencari kecocokan si kuantitatif saringan pertama dari si saringan gajah? Iya. Berarti sistem personalities tuh gak saringan gajah bisa dibilang? Enggak gajah banget lah. Enggak gajah banget. Oke. Gimana ya? Itu bayi dia. Gajah gitu. Enggak ya? Belum. Gak ngerti apa itu saringan bayi gajah tuh, gue gak kebayang gitu. Masih gede, masih generik. Jadi kayak lubangnya itu gede banget gitu loh. Gitu kan. Jadi ada yang generik banget tesnya. Pokoknya ada yang makin spesifik gitu kan. Contoh yang generik banget yang mungkin teman-teman juga tahu kalau pernah ikut proses rekrutmen. Gue nggak nyebutin tesnya, tapi ada tes yang kemampuan umum gitu ya. Kayak lo
logik lo jalan nggak sih, kurang lebih gitu ya. Kognitif kayak, gitu ya. Kognitif itu kan kayaknya di mau posisi apapun itu dipakai ya. Tapi kan makin kesini yang saringannya makin spesifik itu yang udah kaitannya sama spesifik kerjaannya. Ya, kognitifnya kognitif di bagian marketing atau kognitifnya bagian sales misalnya gitu. Kayak study case itu kan. Study case itu kan udah lebih spesifik tuh saringannya gitu. Jadi itu akan kepake gitu ya, assessment itu ketika di dunia kerja, iya, karena mau nggak mau waktu itu jokes gue sama teman-teman kantor tuh kayak even orang yang kerjaannya adalah jagain data center tuh isinya adalah server mesin yang gede-gede gitu, dan itu bisa satu lantai isinya itu semua. Gila. Terus mereka harus mantengin itu, duduk di depan monitor, dan itu di ruangan itu AC-nya tuh harus dingin ya, gitu kan. Even orang yang itu aja, itu juga harus ada interaksi sama orang lain dong gitu kan. Jadi bahwa itu bisa jadi salah satu, si assessment ini bisa jadi salah satu tools buat kita lihat kita cocok nggak sih sama orang ini. Itu bisa dengan notes-nya. Ini kayaknya gue harus sampaikan berulang-ulang, itu bukan salah satu nggak bisa dijadikan acuan utama. Karena the only indicator. Betul, karena sekali lagi assessment itu adalah ada beberapa assessment yang mengukur, tadi pakai istilah personality kita, tapi PR-nya adalah seberapa sih kita bisa adjust. Let's say kalau ada dua orang jatuh cinta terus mau menikah. Assessment apa? 3 assessment apa yang dirimu rekomendasi untuk ngelihat kecocokan dan maksudnya memperbesar probability relationship mereka lebih awet dan lebih fulfilling, lebih memuaskan. Catat nih, yang lagi pacaran, misalnya kamu lagi pacaran nih kan, terus kayak gue nggak yakin deh sama dia gitu, terus lo denger podcast ini, misalnya ini kasih dia, nih lo ambil nih tesnya, gitu, gue juga ngambil tesnya. Iya, kita juga harus ngambil juga ya, jangan nyuruh orang doang, tapi kita nggak ngambil kan, Oke, ini disclaimer dulu, gue nggak mau bilang ini assessment atau assessment yang disarankan supaya hubungannya lebih langgeng, enggak sih, tapi assessment ini cukup powerful untuk tahu seseorang itu, gue katakanlah ya, gue tuh sebenarnya orangnya kayak apa, bahasa gampangnya gitu. Karena berarti kalau assessment ini bisa dipakai untuk tahu gue orangnya kayak apa, it means itu bisa dipakai buat tahu pasangan lo itu orangnya kayak apa. As real as possible. Jadi nemuin jalan tengahnya gimana nih? Gitu. Apa aja tuh? Satu, kalau ngomong nih, kalau lihat dari basic banget ilmunya psikologi, apapun yang dilakukan orang itu based on ada yang namanya kebutuhan, needs. Gitu. Gue butuhnya apa, makanya kan sering kita bilang ya lo yang lo pengen itu belum tentu yang lo mau, gitu. Karena balik lagi, kok yang lo pengen belum tentu yang lo mau, yang lo pengen belum tentu yang lo butuh. Jadi kalau ngomong needs gitu ya, sebenarnya yang gue butuh apa? Ini ada salah satu teorinya yang sampai sekarang gue percaya karena itu masih dipakai. Ada namanya ada yang pakai istilah basic values, ada yang pakai istilah motivational values gitu ya. Karena itu tahu benar-benar deep down yang gue pentingin dalam hidup gue gitu ya. Dalam banyak aspek itu apa sih? Jadi satu motivational values. Itu untuk ngelihat kayak apa prinsip-prinsip hidup yang dia pegang. Iya, yang prioritas buat gue apa? Oh, itu publik gak sih? Maksudnya bisa diakses sama semua orang atau kayak nanti akan publik. Oh, nanti akan publik. Oke, baik. Kita spill di belakang satu motivational value. Dulu. Oke, satu motivational value. Terus setelah motivational value, kedua apa? Yang kedua nih kalau ngomongin berarti dinamika sama orang lain ya, gitu. Termasuk tadi kalau ngomong bisa konteksnya adalah untuk pasangan, romantic relationship gitu. Kedua karena tadi udah kesebut-sebut MBTI atau yang selevel dengan itu tuh sebenarnya juga bisa gitu, karena satu itu lebih mudah, kalau dari sisi gue lebih mudah dipahami gitu ya. Kalau values itu kan tadi ngukurnya deep gitu ya. Yang ini versi lebih mungkin secara perilaku lebih kelihatan gitu. MBTI itu bisa. Atau yang paling gampang diakses sama orang Six Personalities. Dan balik lagi setelah ngambil itu bukan jadi limited identity atau label ya, tapi lebih untuk supaya understanding each other ya. Oke. 3 ya requestnya. 3 apa? Satu lagi karena ngomongin mau nggak mau sih ngomongin tentang hubungan satu orang dengan orang lain.
itu pasti kaitannya sama bahasanya tuh emosi. Jadi yang namanya emosi ini sekalian konfirmasi, emosi itu bukan tidak sama dengan marah ya teman-teman. Jadi emosi itu kan edukator. niatnya tapi ya mencoba. Emosi itu tidak sama dengan marah, tapi emosi itu lebih kepada perasaan. Jadi sedih, marah, senang itu semua emosi gitu ya. Seberapa sih kita cukup cukup quote unquote dewasa gitu ya, matang lah, cukup matang dengan kita menyadari kita lagi ngerasa apa dan how handle-nya. Meregulasi gitu. Awareness, emotional awareness dan emotional regulation. Betul, karena mau nggak mau itu kan akan berdampak sama, kalau tadi konteksnya berdampak sama pasangan kita gitu. Kita lagi ngerasa apa, kalau kita aja nggak tahu bahwa ini kadang-kadang yang cukup sering disalahartikan adalah antara sedih sama marah gitu. Orang enggak, gue lagi marah kok, padahal sebenarnya gue lagi sedih gitu. Tapi diekspresikan dengan ekspresinya aja emang ngomel aja kan, apa semua orang diomelin gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi gue lagi sedih gitu. Nah karena gue nggak aware itu akan mengganggu relasi gue, mengganggu interaksi gue sama orang lain. Yap. Itu apa nama tesnya? Gue nggak tahu kalau yang publik ya kayaknya. Nggak apa-apa, maksudnya yang ilmunya biasa dikenal sama emotional intelligence, emotional quotation ada yang pakai istilah itu. Kalau kayak gitu. Orang bisa tes IQ, ini tes EQ. Ya. Oke. Jadi seberapa kita cukup quote unquote pintar ya, pintar untuk bisa tadi istilah lo regulasi. Satu motivational value, MBTI atau 16 personalities sama kecerdasan emosional. Aku mau follow up questions, tapi kamu ada yang mau disampaikan dulu? Udah. My follow up question sebenarnya gini sih. Ini agak mirip dengan apa yang aku pelajarin ketika aku mau switching career into becoming a matchmaker. Jadi salah satu kan metode untuk matchmakingin tuh sebenarnya ada banyak gitu kan, dan memang ada banyak aspek lah yang perlu dipertimbangkan untuk kita bisa mencocokkan satu orang dengan orang lainnya. Nah kalau di ilmu matchmaking tuh memang ada kayak sebutannya nih, kayak ada yang must have, ada yang considered, sama ada yang kayak deal breakers. Jadi berkata it's a value gitu, atau nilai bahwa misalnya nih Mbak Agatha valuing olahraga, tapi kemudian ketemu sama cowok gitu kan yang dia value olahraganya tuh adanya di deal breakersnya, dia males banget olahraga gitu. Itu tuh akan menjadi clash gitu, potensi atau konflik. Bukan hanya potensi konflik, tapi bisa jadi potensi konflik for the rest of your life, and then ya udah habis itu bisa jadi pisah gitu. Nah artinya kalau si matchmaking ini sih memang ilmunya gitu ya tidak data driven banget sih sebenarnya. Tapi anyway, kalau misalnya just a little bit I wanna know your take gitu kan. Berarti it's valid nggak sih kalau misalnya kayak to understand your values dan understand others' values, terus kita cocokin, itu sebenarnya bisa memperbesar probabilitas kita untuk langgeng, or at least kita karena jadi tahu, kita bisa manage, bisa cari strategi untuk memanage relationship kita lebih baik sehingga menjadi langgeng. Paham. Jadi kalau mau dibilang apakah kita gini, kalau kita udah tahu orang si calon atau pasangan kita itulah orangnya kayak apa, kita orangnya kayak apa, apakah kalau sama nih, anggaplah pakai bahasanya MBTI gitu ya, kalau sama-sama INTJ apakah pasti akan langgeng? Ya nggak juga gitu. Tapi bisa jadi itu memperbesar kemungkinan akan lebih minimal konflik karena udah tahu. Tapi di sisi lain justru karena sama banget bisa jadi itu kan sumber konflik yang lain gitu ya. Jadi yang gue percaya yang namanya relationship itu in between. Jadi ibaratnya, gue mau pakai istilah statistik lagi, maaf ya. Jadi pernah dengar istilah mungkin di SMA, SMP namanya diagram Venn yang bulat-bulat terus kalau ditempelin tuh jadi ada irisan gitu kan. Iya kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Kalau sama-sama, let's say tadi sama-sama INTJ sampai persis gitu skornya, itu kan berarti overlap gitu ya. Ini kan jadinya kayak
bosan. Terus lo mau berkembang ke arah mana lagi yang sama persis gitu bosan. ya. Jadi menurut gue yang ideal itu malah yang irisan. Nggak usah, tapi mungkin nggak sekecil ini, tapi kayak stanky gitu. Setengah-setengah. Ketahuan banget. Ternyata dia lebih tua daripada Iya, bener Mbak. Usia biologisnya aja. Iya, benar. Nah, jadi yang ideal adalah memang ada irisanan tapi nggak kecil banget irisannya, tapi cukup lah gitu. Dan jangan sampai overlap. Kenapa? Kalau kecil banget, ya nanti akan mungkin nggak apa-apa juga, tapi akan butuh effort. PR-nya terlalu banyak ya. Effortnya akan lebih besar. Tapi kalau overlap juga kayak ngerasa nggak berkembang lagi nggak sih? Karena udah ngerasa satu sama lain, ya udah aja kita emang gini kok gitu kan. Nah, tadi kalau ngomong soal balik soal relationship, bisa sebenarnya kita kalau gue udah tahu nih gue orangnya kayak apa, dia orangnya kayak apa, tinggal dicari balik lagi. Kadang-kadang kan kalau ngomong tadi assessment, kenapa salah satu yang gue sarankan adalah values, karena itu core of the core lah. Maksudnya kayak lo mau perilaku lo kayak apa keluarnya, tapi kalau sama-sama mementingkan sesuatu yang sama, itu harusnya akan jadi jadi matter. Kayak misalnya gini tadi, Mbak Agatha bisa jadi orang yang mengutamakan olahraga. Mungkin bukan olahraganya, kalau olahraga tuh kan kayak perilaku ya. Tapi lebih, kenapa sih gue suka, buat gue olahraga tuh penting karena gue mikirin masa depan gue. Nanti kalau gue punya anak, gue pengen gue masih bisa nganterin dia sekolah, gue apa gitu. Itu kan core-nya berarti kan. Buat gue penting untuk bisa secure masa depan gue. Gitu dari sisi kesehatan. Kalau ternyata si pasangan gue gitu, dalam perilakunya mungkin dia nggak suka olahraga, tapi dia mikirin harus punya asuransi, harus punya tabungan, sama-sama mikirin masa depan. Bisa jadi masih match dong. Oke. Iya benar-benar. Jadi makanya kadang-kadang perilaku malah sebenarnya mendistorsi core value yang sebenarnya ya. Iya, makanya ada istilah kenapa kok ternyata waktu ketemu di aslinya nggak gitu ya? Ya karena image itu kan bisa dibentuk. Gitu. Image yang perilaku yang tampilkan bisa berbeda, terus akhirnya kayak menjadi kebingungan gitu. Makanya butuh banget ngenalin diri sendiri dan calon kita sedalam mungkin biar nggak kaget gitu ya. Iya. Atau kasarnya gini, kalau nggak pakai topeng tuh lo orangnya kayak apa sih? Itu yang memang lebih penting sih di luar semua image itu ya. Dan banyak orang yang belum paham dirinya dia sendiri. Betul. Okay. That's why mungkin assessment bisa membantu menjadi tools, although it's not the only tools. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir yang OOT banget ya, out of topic banget, tapi memang kita tanyain ke semua guest kita. Kalau lo dikasih kesempatan reinkarnasi, tapi boleh bawa satu kualitas dari diri lo sekarang, apa yang mau lo bawa? Kirain kalau mau reinkarnasi jadi apa? Jadi lumut. Karena nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain aja, diam-diam aja di batu hidup gitu. Enggak sih. Kualitas atau value? Kualitas atau value itu yang mungkin pengen gue bawa dari yang gue pelajari ketika di hidup yang sekarang ini. Kualitas supaya bisa adjust sih, maksudnya dalam situasi apapun ya, karena kalau udah ada hal-hal yang bisa kita kontrol gitu, tapi yang gue percaya adalah lebih banyak lagi hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. So bukan cuma buat survive, tapi supaya gue bisa berkembang di situasi yang kita nggak tahu gitu ya. Adaptability itu penting banget sih. Jadi pertanyaannya tadi apa yang mau dibawa gitu ya di kehidupan selanjutnya kalau gue jadi lumut, gue pengen jadi lumut yang adaptif, gitu. Agile. Jadi nggak harus nunggu di batu, nunggu ada yang basah terus baru gue hidup. Gue bisa bergeser pelan-pelan. Iya, padang pasir gue bisa hidup nggak ya gitu. Iya benar. Gitu sih. Tipikal jawaban tamu-tamu kita tuh either resilience or adaptive, agile, misalnya atau kayak willingness to learn, sih gitu, willingness to growth gitu. Dan aku mau ngasih tahu kalian bahwa kenapa kita bertiga duduk di sini, sebenarnya kita lagi membangun sebuah platform
bahasa gampangnya sih biro jodoh, tapi nggak sebiro jodoh itu. Namanya Ranum. Kalian bisa cek nanti di ranum.co.id. Webnya mungkin masih under maintenance, kita akan launching di awal tahun, tungguin aja. Atau kalau misalnya mau belajar tentang matchmaking, mau tahu tentang mak comblang or relationship or psikologi, bisa follow @coachanes sebagai official mak comblang di Ranum itu. Ranum apa sih gitu. Jadi intinya kenapa kita ngobrol-ngobrolin assessment, saringan gajah, saringannya bayi gajah itu apa sih maksudnya gitu. Karena Ranum ini nanti akan jadi sebuah tempat untuk tempat jomblo-jomblo atau single-single lajang yang sudah ranum. Anggap ranum tuh artinya apa sih? Kalau bahasa Indonesia kan kayak buah yang manis, yang lagi matang-matang, yang siap dipetik. Nah, ranum itu nanti akan menjadi komunitas lajang yang matang. Gitu secara emosional pastinya, karena kita nanti filternya saringan gajahnya, saringan bayi gajahnya, pakai assessment yang kalian bisa ambil. Jadi untuk info lebih lengkapnya nanti akan Ranum berkembang seperti apa, tapi mungkin bisa di follow dulu ranum.co.id di Instagram, terus bisa di @coachanes. Assessment yang udah kita bahas hari ini kira-kira 3 assessment 16 personality. Nanti kalian bisa ambil MBTI juga sih apa ya. Teorinya dari MBTI mirip-mirip 16 personality. Tapi kalau 16 personality nanti kan kelihatan avatarnya orang-orang. Nanti kita buah-buahan. Namanya Ranum Monster. Kamu bisa ambil assessmentnya di ranum.co.id untuk mengetahui diri kamu. Terus nanti kedepannya kita akan ngembangin motivational value dan kecerdasan emosional. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa nyocok di dalam komunitas ini, di dalam komunitas Ranum ini kita bisa nyocokin satu sama lain lebih deep lagi, koneksinya lebih dalam supaya probability-nya itu lebih besar untuk mendapatkan probability lebih besar untuk mendapatkan jodoh yang sefrekuensi lah gitu. So nantikan filter-filter itu nantinya supaya kalian pun pas ketemu memang dengan orang-orang yang satu frekuensi tadi. I think itu dulu dari kita. Thank you so much Mbak Agatha sekali lagi atau Mbak Dos. Jadi nantikan podcast Sapio Pato selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.